Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali kita bertemu di acara Kepoin Desa. Kepoin Desa adalah kita kepo tentang desa. Kita akan ngobrolin tentang desa, kita akan mendiskusikan tentang desa dan kemudian hari ini, pagi ini, kita kedatangan tamu dari Bali, Bung Iwan Dewantama. Bung Iwan Dewantama adalah aktivis konservasi. Oke. Jadi, sorry ini ada gangguan di sinyal. Jadi, tapi udah direkam di itu kan, di OBS-nya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita akan mendiskusikan dengan Bung Iwan tentang konservasi di Indonesia, tentang bagaimana menjaga alam itu kemudian punya dampak terhadap ketahanan dari desa. Bung Iwan ini aktif di Konservasi Internasional Indonesia. Kita langsung sapa saja. Selamat pagi, Bung Iwan. Selamat pagi, Bung Suryo. Ya, nah, terima kasih ini luar biasa udah berkenan hadir di forum kita Kepoin Desa. Mungkin Bung Iwan bisa berbagi cerita tentang konservasi internasional Indonesia itu apa, konservasi internasional itu apa, dan seterusnya sebelum kita ngobrolin tentang agenda-agenda yang dikerjakan atau yang dijalankan. Silakan. Ya, Conservation International Indonesia adalah salah satu NGO yang bekerja di Indonesia dan kami merupakan NGO internasional berbadan hukum internasional. Gitu. Jadi kalau gampangannya kan kalau kita lihat di dunia persilatan NGO di Indonesia ada NGO lokal, ada NGO internasional. Ada banyak NGO internasional dan banyak juga NGO lokal. Nah, kami adalah salah satu NGO internasional yang bekerja di Indonesia. Kami bekerja di 4 provinsi utama, yaitu di Sumatera Utara, di Jawa Barat, Bali, dan Papua Barat. Kami bekerja di Indonesia dari tahun 94 dan banyak pada saat itu berupa riset saja. Jadi riset untuk penguatan data informasi terkait dengan keanekaragaman hayati di Indonesia, dan kami bekerja di Indonesia atas dasar kerjasama MOU kami dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Itu sekilas. Untuk aktivitas konservasi internasional sendiri, apakah ini ada jaringan-jaringan dengan agenda khusus? Agenda khususnya ya agenda konservasi. Jadi prinsip kami kan people need nature to thrive. Gitu. Jadi prinsip kami adalah manusia butuh alam untuk hidup. Nah, jadi kami ingin memastikan alam atau ekosistem yang ada di muka bumi ini tetap terjaga untuk mensupport kehidupan manusia. Jadi itu visi besar kami sebagai organisasi. Jadi itulah agenda khususnya. Termasuk backsound-nya jangkrik ini juga agenda menikmati desa atau agenda menikmati suasana alam nih, Bu? Ya, dalam kondisi pandemi sekarang ya saya masih tetap ke desa
masih tetap mendampingin desa gitu, dan ya sebenarnya kalau saya sih pribadi cita-cita saya tinggal di desa. Oke. Itu Oke, cita-cita Bung. saya tuh. Mungkin kita masuk ke tema kita tentang menjaga alam, ketahanan kemudian ketahanan desa dan seterusnya. Uh, Sebenarnya kalau kita berbicara desa, kearifan desa itu kan sebenarnya sudah sangat luar biasa bersahabat dengan alam ya. Artinya kalau kita bicara desa saya sih saya sering mengartikan desa pegunungan sama desa-desa pesisir. Kalau desa-desa pegunungan itu pasti bersahabat dengan alam, tapi kalau desa pesisir kan memang dia harus menaklukkan alam kan gitu. Artinya untuk dia di laut dan seterusnya kan memang harus dengan tough, dia harus bisa menaklukkan itu supaya dapat ikannya kan gitu. Nah, ketika kemudian dulu di desa ada banyak adat istiadat, ada kegiatan-kegiatan termasuk yang kemarin kita sempat diskusikan dengan teman di desa wisata itu adalah tentang merayakan bulan purnama. Ternyata merayakan bulan purnama ini untuk masyarakat pedesaan atau masyarakat kita itu satu kepercayaan kalau ikan di sungai atau di laut pun di bulan purnama juga nggak ada, sehingga bulan purnama memang kemudian momentum untuk mereka berkumpul, berbagi cerita tentang kondisi-kondisi dan seterusnya. Termasuk yang saya ingat betul dulu itu kan ada mungkin kebohongan atau mungkin cerita-cerita yang tidak masuk akal, tetapi sebenarnya itu bagian dari menjaga alam kan gitu. Kayak umpama beringin itu tempatnya hantu, sehingga ya jangan pernah motong pohon beringin gitu kan. Di rumpun-rumpun bambu itu juga tempatnya hantu, jadi jangan gampang merusak rumpun bambu. Ternyata itu bagian dari menjaga air dan seterusnya. Hari ini apa kabar sebenarnya, Bung? Desa-desa kita ini apakah edukasi-edukasi tentang konservasi dengan rasionalitas kekinian di teman-teman milenial ini masih bisa berjalan atau apa kabarnya? Bung Iwan yang banyak di desa, saya mungkin suka membicarakan desa tapi sudah jarang lagi ke desa. Silakan, Bung. Ya, tapi suara jangkrik saya nggak mengganggu ya? Enggak, malah asik itu. Oke. Itu jangkrik dari desa tuh nemenin saya nih sekarang. Ya, saya pikir kondisi desa memang ya bisa dibilang cukup memprihatinkan, karena hingga wilayah desa itu sudah di era globalisasi ini sudah masuk sampai ke sendi-sendi desa, sehingga kemudian desa sebagai penyokong kota itu tidak nyata kita bisa rasakan. Keberadaan desa itu kemudian menjadi daerah pinggiran yang kemudian cenderung menjadi ya tempat orang miskin di desa, dan beberapa stigma yang menyebabkan desa kemudian tidak begitu berkembang bagus. Dan sebelum undang-undang desa keluar, kami sudah meletakkan desa sebagai unit terkecil tata kelola dalam konservasi. Karena pertanyaan yang sederhana yang kami sampaikan ke desa adalah bagaimana desa bisa hidup kalau terjadi sesuatu yang menyebabkan desa terisolasi. Itu pertanyaan sederhana yang harus dijawab di desa. Berapa lama desa atau masyarakat desa bisa hidup kalau tidak ada kontak dengan dunia luar? Kalau desa, katakanlah satu kondisi desa harus terisolasi. Apakah Anda punya air untuk hidup? Apakah Anda punya makan untuk dimakan? Dan sebagainya. Itu pertanyaan sederhana sebenarnya yang sekarang ini yang cukup menghentak buat masyarakat desa gitu, karena
kalau saya lihat terutama di Bali, alih fungsi lahan di desa itu sudah banyak terjadi untuk menunjang industri pariwisata. Kemudian yang terjadi ya beringin, bambu-bambu ya akhirnya ya semakin berkurang karena alih fungsi lahan tadi. Daripada bambunya tidak begitu mempunyai nilai ekonomi ataupun nilai ekonominya tidak setinggi kalau hutan bambu itu dijadikan resort, dijadikan restoran, dijadikan villa, dan sebagainya. Sehingga kemudian budaya menjaga air dengan menjadikan hutan bambu atau beringin itu sebagai daerah angker itu ya sudah semakin tipis. Jadi budaya-budaya yang disimbolisasikan lewat keangkeran itu, padahal sebenarnya budaya kita adalah menjaga air. Karena di mana ada beringin, di situ ada air. Nah, hal ini yang kemudian semakin terkikis dalam era globalisasi, khususnya di Bali yang kaitannya dengan industri pariwisata yang berkembang begitu pesat. Yang ini membuat kemudian desa semakin rapuh dalam menjaga ketahanannya. Banyak contoh di Bali, desa yang alih fungsinya cukup tinggi. Misalnya desa daratan, sawahnya beralih fungsi. Kemudian kalau desa pesisir, kayak di Nusa Penida, dulu desa itu begitu terkenal sebagai penghasil rumput laut. Sangat terkenal sebagai penghasil rumput laut. Masyarakatnya bisa mensekolahkan anak di Bali karena hasil rumput lautnya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Rumput lautnya ditinggalkan karena masyarakat sebagian besar beralih profesi ke dunia pariwisata. Karena itu uang yang sangat gampang mereka dapatkan. Ketika booming pariwisata begitu hebatnya, kunjungan wisatawan ke Bali bisa mencapai angka 5,6 juta per tahun. Atau di beberapa desa kayak di Lembongan itu bisa dalam satu hari itu bisa sekitar 3.000 wisatawan datang dalam satu hari. Nah, jadi ini yang kemudian membuat masyarakat mencari gampang dalam menghidupi kehidupan mereka, dan ini yang kemudian membuat ketahanan desa itu menjadi rapuh. Undang-undang desa yang lahir kemarin, salah satu yang kita coba tangkap adalah mencoba mengakomodir atau mengapresiasi atau memberikan nilai kepada desa adat, memberikan nilai terhadap satuan hukum adat dan seterusnya. Di pandangan Bung Iwan seperti apa kondisi bicara tentang desa adat hari ini dengan peraturan perundangan yang kita punya? Ya, di Undang-Undang Desa kan jelas di situ ada klausul yang menyatakan desa dalam bentuk desa dinas atau desa adat itu kan bisa menjadi pilihan. Dan pada saat itu di Bali memang diskusinya sangat alot antara pilihan desa dinas dengan desa adat. Jadi ada kerinduan atau romantisme masa lalu beberapa komponen masyarakat di Bali yang ingin kembali pada desa adat. Cuman masalahnya kan infrastruktur atau SDM di desa adat sendiri kan masih kurang. Karena selama ini ya desa adat sudah digantikan fungsinya oleh desa dinas. Desa adat di Bali hanya lebih kepada urusan ritual. Urusan yang lebih bersifat budaya atau agama. Hanya itu urusan desa adat selama ini di Bali selama puluhan tahun semenjak desa dinas semakin menjadi perangkat negara dalam bekerja hingga tingkat desa. Nah, di Bali akhirnya kemudian ya khususnya pemimpin-pemimpin di Bali ya akhirnya tetap aja memilih desa dinas.
Jadi melepaskan peluang yang ada di Undang-Undang Desa, ya akhirnya ya Bali menjadi sama dengan daerah-daerah lainnya. Sistem tata kelola di tingkat desa. Artinya ketika ada akomodasi atau ada ruang untuk kemudian keberadaan desa adat ini diakui dalam tanda petik di urusan pemerintahan, itu tidak diambil peluang itu secara maksimal oleh teman-teman di Bali atau gimana? Ya, jadi peluang untuk menjadikan sistem tata kelola desa berbasis desa adat di Bali itu tidak diambil. Oh, oke. Jadi tetap dipilih desa dinas. Artinya mungkin lebih nyaman teman-teman berhubungan dengan desa dinas daripada desa adat atau gimana? Ya, kalau bicara nyaman, ya sudah merasa nyaman dengan sistem yang sudah berjalan selama ini. Cuman pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana sistem tata kelola di desa itu kemudian mengakomodir semangat undang-undang desa, bagaimana sejarah desa, bagaimana kekuatan atau nilai-nilai adat istiadat yang menjadi kekuatan desa itu kemudian menjadi bagian dalam keseharian dalam tata kelola desa, kan itu menjadi pertanyaan besar. Yang baru kemudian direspon oleh masyarakat Bali dan pemerintah Bali tahun lalu dengan keluarnya Perda nomor 1 tahun 2019 tentang desa adat. Oh, sudah ada perdanya ya? Sudah. Jadi baru lahir tahun lalu perdanya tentang desa adat. Walaupun dulu sudah sempat lahir perda tentang desa adat tahun 2001 kalau nggak salah. Cuman sebelum undang-undang desa. Belum undang-undang desa. Cuman perda itu ya tidak optimal memberdayakan desa adat. Jadi hanya sekedar pengakuan saja bahwa desa adat menjadi bagian dari sistem tata kelola di tingkat desa. Tapi itu masih sangat normatif. Nah, sehingga kemudian perda undang-undang desa itu menjadi semacam energi baru untuk mengakui peran yang lebih besar dari desa adat di Bali. Dan lahirlah kemudian Perda nomor 1 2019 Maret. Di mana peran desa adat sekarang diperkuat lagi. Dalam konsep gerakan konservasi, lebih nyaman atau lebih asik berhubungan dengan desa adat atau dengan desa dinas? Ya, jadi sebelum ke sana, di Bali sudah ada dinas pemberdayaan masyarakat adat. Oke. Jadi mungkin ini satu-satunya di Indonesia. Jadi di dalam struktur pemerintah, kabupaten, dan provinsi, struktur pemerintah gitu ya, provinsi dan kabupaten itu ada satu OPD, organisasi perangkat daerah atau dinas, yang khusus menaungi desa adat. Namanya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Maaf, bukan pemberdayaan, tapi pemajuan. Pemajuan. Ya, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Itu ada mulai kapan tuh, Bung? Mulai 2019 Januari. Oh, artinya ketika kemudian keluar perda, kemudian diikuti dengan keberadaan Dinas Pemajuan Desa Adat. Yap. Ya. Luar biasa, betul. Luar biasa. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau bicara dalam konteks konservasi, ya kalau kami kan dalam konteks ilmu konservasi kan formulanya sederhana. Formulanya sederhana tapi isinya memang kompleks. Formulanya kan ABC. Ini ilmu lingkungan atau ilmu konservasi. Jadi A abiotik, B biotik, C culture. Jadi kalau abiotik itu ya kalau konservasi kita bicara air, bicara tanah, bicara udara, kan begitu yang abiotik. Kemudian yang biotik ya kita bicara keanekaragaman hayati lah, kita bicara tanaman, binatang, manusia. Yang terakhir C, formula ABC, C culture. Jadi dalam konservasi culture itu menjadi satu komponen penting. Dan itu yang kami jalankan. Nah dalam konteks itu kemudian buat kami penting kemudian peran desa adat dalam konservasi. Gitu. Artinya ketika ada culture-nya otomatis menjadi lebih dekat ke teman-teman desa adat ya.
Iya, Hmm. betul. Yang sekarang sudah dilakukan atau yang sekarang sudah dilakukan konsep konsep konservasi terkait dengan desa dengan desa dan seterusnya yang teman-teman di CI Indonesia di Bali apa-apa aja nih bisa dibagi cerita Bang di sini. Ya, jadi ya berangkat dari pertanyaan yang tadi saya sempat sampaikan, sahabat singgung tadi, pertanyaan yang harus dijawab oleh masyarakat desa adalah berapa lama mereka bisa bertahan bila situasi memaksa bahwa mereka harus bertahan secara mandiri. Nah, dari situ kemudian desa harus menghitung apa yang mereka punya. Sumber daya apa yang mereka punya. Nah, kami kemudian memfasilitasi desa-desa untuk melakukan pemetaan partisipatif. Jadi kami fasilitasi aparat dan masyarakat desa untuk ayo kita sama-sama petakan desa kita. Karena selama ini banyak desa atau masyarakat desa nggak tahu bahwa di desanya itu ada potensi-potensi yang selama ini nggak terhiraukan, tidak terkelola. Katakanlah misalnya ada potensi goa, ada potensi mata air, ada potensi budaya, tari-tarian atau apapun yang selama ini tidak terungkap dengan optimal. Masuk potensi sumber daya alam ya, yang lainnya. Nah itu yang kemudian kami lakukan di desa, kita fasilitasi mereka untuk melakukan pemetaan partisipatif. Sehingga dari situ kemudian bisa dipetakan potensi desa, baik dalam konteks potensi alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Sehingga desa semakin paham apa potensi mereka yang mereka harus jaga sehingga desa bisa bertahan. Sehingga ketahanan masyarakat desa itu bisa dibangun. Sehingga ketika satu kondisi yang memaksa mereka terisolasi begitu, itu mereka bisa bertahan hidup. Termasuk juga mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan dari luar yang tidak ada di desa. Nah, dari situ kemudian kita bangun konsep perdesaan, kerjasama antar desa. Nah, ini semua ternyata ya sudah diakomodir dengan baik di dalam Undang-Undang Desa. Artinya Undang-Undang Desa sangat, artinya Undang-Undang Desa cukup untuk kemudian lebih membantu teman-teman dalam konteks gerakan konservasi berbasis desa dan seterusnya. Sangat. Okay. Saya termasuk orang yang sangat senang dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Gitu. Ya kebetulan sama Budiman Sujatmiko juga ya pernah ngobrol-ngobrol juga gitu. Kita juga sudah sempat berkomunikasi sama Budiman Sujatmiko kemarin. Saya minta untuk bisa hadir di forum kita karena teman-teman dari Pansus kemarin, ketua Pansusnya Mas Mukoam sudah sempat hadir di forum kita mendiskusikan itu. Jadi kita pengen tanya sebenarnya mereka-mereka yang waktu itu terlibat dalam pembuatan Undang-Undang Desa kemudian melihat hari ini sebenarnya sudah sesuai harapan mereka atau belum kan gitu. Oke, balik lagi ke konservasi. Ide tentang pulau kecil dan seterusnya yang sempat kita obrolin mungkin bisa di-sharing di kesempatan kali ini, Bung. Ya, kami bekerja di Bali kan membawa satu misi yang menurut kami sangat penting, yaitu membangun small island resilience. Jadi membangun ketahanan pulau kecil. Karena menurut kami pulau-pulau kecil di Indonesia itu cenderung kurang terurus. Negara tidak benar-benar hadir dalam mengelola pulau-pulau kecil. Tapi ya syukurlah di era Pak Jokowi ya itu mulai tergarap. Bagaimana membangun Indonesia dari pinggir, dari tempat-tempat perbatasan. Kemudian Undang-Undang Desa lahir, kan ini sekarang nih mulai kelihatan bagaimana seharusnya kita menempatkan desa sebagai ujung tombak
dalam menguatkan bangsa. Itu juga buat kami dari sisi konservasi, desa adalah unit terkecil yang mampu memperkuat ekosistem, yang mampu menjaga alam. Nah, ini yang kita ingin bangun di dalam konteks pulau kecil. Karena apa? Karena pulau kecil itu mempunyai sistem pendekatan ekosistem yang berbeda dengan di pulau besar. Contohnya adalah di pulau kecil itu gampang sekali tidak kekeringan. Karena sumber daya air mereka terbatas. Kalau hutannya kemudian tidak dijaga, siklus hidrologinya akan keputus dengan cepat. Oke. Halo? Halo, Bung Iwan? Nge-lag ya? Halo? Bung Iwan? Koneksi kita kayaknya ada masalah ini dari Bung Iwan atau dari saya? Dari sana ya? Oke, kita sambil menunggu koneksi dengan Bung Iwan. Jadi tadi sempat disampaikan oleh Bung Iwan bahwa ide untuk bagaimana pengembangan atau pengelolaan satu pulau kecil menjaga menjaga ketahanan berbasis pulau kecil. Ini yang mungkin menjadi bagian dari apa yang sedang dikerjakan oleh Konservasi Internasional Indonesia di Bali. Kita coba menunggu koneksi lagi dengan Bung Iwan. Jadi respon terhadap Undang-Undang Desa positif dari teman-teman di Gerakan Konservasi dan masyarakat adat di Bali. Alhamdulillah 2019 sudah lahir Perda tentang desa adat. Semoga ini lebih menguatkan keberadaan desa adat, apalagi ditambah dengan adanya Dinas Pemajuan Desa Adat. Jadi bukan pemberdayaan, ini menarik, pemajuan desa adat. Jadi bukan melakukan pemberdayaan, tapi melakukan proses untuk lebih memajukan desa adat. Nah, ide konservasi ini sangat luar biasa yang kita bisa tangkap dari Bung Iwan tadi. Jadi tentang bagaimana menjaga ketahanan sumber daya air, ketahanan pangan, itu konservasi menjadi kata kuncinya. Jadi kita harus benar-benar bersahabat dengan alam, kita harus benar-benar menyatu dengan alam. Sayang sekali ini komunikasi dengan Bung Iwan tidak terkoneksi. Ini ada komentar di chatting, ada Mas Widi Hartono. Oke, Mas Widi Hartono, terima kasih untuk komentarnya, termasuk daerah tandus yang butuh konservasi ini. Mas Widi Hartono boleh bergabung, silakan Mas Widi, kalau memungkinkan bergabung di Zoom kita, silakan di ID Zoom kita 801 802 1234. Jadi gampang sekali nomornya diingat, 801 802 1234. Silakan yang ingin berkomentar langsung di tayangan kita boleh bergabung sambil menunggu koneksi ulang ke Bung Iwan, karena ini juga sedang kita komunikasikan untuk bisa terkoneksi lagi. Silakan Bung Iwan bisa kembali masuk nanti, dan teman-teman juga bisa ikut bergabung di
Jadi Bung Iwan bisa ini sedang berusaha untuk berkoneksi masuk lagi. Terputus koneksi kita. Nah, ini ada pelajaran-pelajaran masa lalu ya. Artinya kearifan lokal, cara-cara lokal untuk menjaga alam itu memang banyak macamnya. Dulu di satu wilayah di Blora kalau nggak salah, ketika saya masih ikut dalam satu kegiatan kegiatan di sumber daya alam, itu sempat ada satu kepala desa yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi terima kasih, selamat bergabung kembali, Bung Iwan. Saya lanjutkan sedikit yang sedang saya ceritakan ke teman-teman. Jadi dulu sempat di satu wilayah di Blora itu kan ada tempat-tempat untuk pengukur curah hujan itu, Bung. Jadi pengukur curah hujan itu ternyata dari PSDA Jawa Tengah waktu itu di beberapa tempat itu sering hilang yang yang kuningannya itu. Jadi ternyata di beberapa tempat itu sering dicuri alat ukur yang dari kuningan itu. Mungkin karena ada nilainya atau gimana. Nah, yang menarik pada saat itu adalah ketika saya ketemu dengan salah satu kepala desa yang kemudian karena tanggung jawab dia untuk bisa menjaga itu ada yang unik, Bung, yang diajarkan atau yang dimintakan oleh teman kepala desa ini. Jadi teman kepala desa ini menyampaikan ke petugas yang akan melakukan pengambilan air atau apa, saya nggak tahu persisnya, tapi kan memang rutin ada petugas yang akan datang ke rumah tempat alat ukur itu. Jadi dia menyampaikan kepada semua petugas kalau mau masuk ke situ itu supaya bakar kemenyan yang sudah disiapkan, gitu kan. Jadi suruh berpura-pura melakukan ritual gitu. Nah ternyata ini cukup efektif. Orang yang melintas ke situ itu jadi takut untuk kemudian mendekat. Nah kalau mendekatnya aja takut, apalagi mau nyuri kan jelas nggak akan terjadi gitu kan. Jadi pas saya ketemu sama Pak Kades itu saya bilang, Bapak luar biasa. Enggak Mas, orang di sini kan ya bukan orang di sini, artinya dia bilang salah satu cara untuk kemudian itu barang supaya aman yang membuat tempat itu sepertinya angker. Jadi saya minta setiap yang datang itu ya tolonglah bakar, dan selalu saya siapkan. Bahkan ada juga teman petugas yang kadang-kadang pas datang ke situ bawa satu bungkus kembang bunga dan seterusnya ditabur di situ. Jadi ketika orang melintas ke situ jadi semakin yakin bahwa oh itu tempat yang memang angker dan seterusnya, sehingga tidak datang ke situ. Ini saya melihat satu kecerdikan yang mungkin waktu itu masih bisa jalan, tapi kalau hari ini dengan teknologi yang sudah luar biasa, apalagi di sosial media kita, di YouTube aja hantu malah dikejar-kejar sama YouTuber, ini kan saya nggak ngerti lagi harus bagaimana. Lanjut Bung Iwan, berbagi cerita tentang konsep tadi pulau kecil dan seterusnya. Ya, dari konservasi di pulau kecil itu mempunyai pendekatan yang berbeda dengan konservasi di pulau besar. Nah, karena apa? Karena di pulau kecil itu mereka sangat antar ekosistem itu terkait satu sama lain dengan begitu kuat. Yang kemudian siklus hidrologinya itu untuk menjaga air itu dalam satu cakupan pulau yang kecil. Sehingga ini cenderung kemudian harus diperhatikan. Karena ini kalau ini salah dalam tata kelola, itu pulau itu terancam kekeringan. Kemudian bisa terancam juga penurunan muka tanah. Kalau akuifernya, pengambilan air bawah tanahnya dilakukan cukup tinggi, intensif. Jadi pengambilan air bawah tanah di pulau kecil dengan pengambilan air tanah di Jawa atau di pulau besar lainnya, itu konsekuensi ekologinya sangat berbeda.
Nah, ini yang harus dipahami, bagaimana mengelola pulau kecil dalam konteks konservasi itu menjadi penting. Nah, disitulah kemudian kami ingin membangun sebuah model di Bali, karena Bali juga menjadi, sebenarnya menurut kami ini pulau kecil, walaupun kalau berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tentang Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di sana disebutkan pulau kecil itu adalah satu area pulau yang mempunyai luas minimal maksimal 2.000 km persegi. Jadi ada ukuran angka dalam Undang-Undang 27 yang disebut pulau kecil. Nah, Bali sendiri kurang lebih 5.000. Jadi kalau berdasarkan undang-undang, Bali bukan pulau kecil. Tapi harusnya pengertian pulau kecil itu bukan berdasarkan ukuran. Contohnya Bali sendiri. Bali ini kalau secara ilmiah geologi, Bali mempunyai sekitar 9 cekungan air tanah, CAT. Jadi ini ilmu hidrologi lah, ilmu bawah tanah tentang aquifer. Jadi di mana-mana ada yang namanya cekungan air tanah yang nyimpen air tanah itu di bawah. Nah, di Bali ini ada 8 dan satu cekungan air tanahnya itu sangat besar. Mencakup hampir 6 kabupaten. Di Bali. Itu jadi ada satu cekungan air tanah yang sangat besar. Artinya apa? Artinya 6 kabupaten ini berbagi sumber daya alam yang sama. Sumber air yang sama. Bali cuma 9 kabupaten kota. Kalau 6 aja berbagi satu sumur, ini kan pulau kecil sebenarnya. Karena apa? Karena ini satu ekosistem yang yang dimanfaatkan oleh 9 kabupaten kota. Jadi sebenarnya ukuran pulau kecil adalah sejauh mana ekosistem penunjang dari menjadi ukuran. Kalau 6 kabupaten kota mempunyai satu sumur yang sama, berarti mereka ini adalah satu ekosistem pulau yang harus pendekatannya adalah interkoneksi atau terhubungan. Nah, ini yang juga kita coba bangun di desa. Jadi desa kita tanya, apa yang kamu punya dan apa yang kamu butuhkan dari desa tetangga. Nah, itu yang kemudian kami coba bangun hubungannya. Bagaimana kami sebenarnya ini bukan hal yang baru, karena di Bali kami punya sistem subak yang begitu terkenalnya. Kita dulu ingat waktu kecil SD itu kan salah satu soal pelajaran yang sering muncul adalah sistem pertanian, pengairan. Pengairan, ya. Nah, sistem Subak pengairan itu saya memahaminya hanya urusan pengelolaan air untuk pertanian aja. Tapi sebenarnya seperti apa tuh, Bang? Halo? Halo? Iya. Nah, sebenarnya dalam sistem subak itu, halo? Ya, halo. Bisa didengar? Sinyalnya agak kurang kuat ini. Silakan, lanjut, Bung. Ya, koneksi. Sosial religius. Ya, jadi sistem sosial religius sebenarnya sistem subak itu. Oh gitu, ya. Jadi air menjadi komoditi utama. Jadi bagaimana, karena kan ya kita sebagai manusia kan air itu adalah sumber kehidupan ya. Ya. Hampir semua agama menjadikan air itu menjadi komponen penting, kan begitu. Ya. Termasuk dalam kebutuhan hidup manusia, kita butuh air gitu. Nah, artinya kemudian adalah kita menjaga air, kita mengelola air, bagaimana air yang ada di Bali itu bisa dikelola bersama-sama. Nah, dalam sistem subak kita diajarkan yang namanya konektivitas.
Konektivitas. Jadi semua subak di Bali itu terhubung karena bersumber dari satu sumber air, yaitu Danau Batur. Oke. Nah, sehingga kemudian di Danau Batur dibangun Pura Ulun Danu, itu pura tata kelola air, yang kemudian semua subak di Bali itu mengacu kepada Pura Ulun Danu di Batur itu. Jadi sistem subak itu meyakini bahwa mereka berasal dari satu sumber air, sehingga mereka terhubung satu sama lain. Nah, dari keterhubungan itu, ada satu hari tertentu di mana seluruh subak di Bali dia membagi hasilnya kepada pura di Danau Batur. Oke. Itu pesannya jelas sekali sebenarnya. Pesannya adalah tolong jaga sumber air kami di Danau Batur sehingga kami akan terus mendapatkan air dengan baik di seluruh Bali. Jadi masyarakat di Batur sebenarnya tidak usah membuat pertanian, apalagi budidaya ikan di dalam danau yang kemudian menjadi persoalan sampai sekarang mencemari danau. Kemudian pertaniannya mencemari danau karena itu sistem sistem tertutup Danau Batur itu. Kalau pernah ke Kintamani, pernah ke Batur, jadi apapun yang dilakukan di dalam cekungan besar Batur itu larinya ke danau. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di hilir ya, berarti di bawah di hilir. Teman-teman di hilir kemudian memberikan persembahan atau memberikan sesuatu ke pura itu sebenarnya lebih pada ini ya sebagai bentuk sinergitas ya. Artinya kan gini, kita sempat melihat beberapa bendung lah, beberapa dam itu yang kemudian sedimentasinya tinggi, terjadi pendangkalan dan seterusnya. Itu salah satunya adalah ketika teman-teman di hulu atau di atas dari bendung itu melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian membuat tingginya sedimentasi atau kemudian juga merusak keberadaan daripada ekosistem di bendung itu. Taruh kata kegiatan ekonomi mereka membuat karamba umpamanya, tetapi kemudian tidak diperhitungkan dengan benar sehingga kotoran ikan dan seterusnya itu kemudian juga cukup mengganggu keberadaan dari sumber air. Nah, kalau yang saya coba tangkap dari yang Bung Iwan tadi sampaikan, sebenarnya ya ini ada bagian bahwa orang yang di hilir ini menyadari bahwa kita butuh air di situ, maka kemudian berbagi hasil kepada teman-teman di hulu sehingga teman-teman di hulu sebisa mungkin melakukan kegiatan tidak mengganggu keberadaan dari waduk atau bendung itu sendiri, dan mereka juga sudah mendapatkan bagi hasil atau mungkin ada istilahnya mutualisme lah ya. Di sana menjaga, ibarat kata, kasar kata, kamu nggak usah kerja pun sebenarnya kalau dibagi dari teman-teman yang di hilir ini juga sudah bisa untuk kemudian sekedar hidup yang normal-normal aja. Atau mungkin kayak gitu Bung yang saya bisa tangkap, artinya sinergitas hulu hilir itu berbagi kemanfaatan dan seterusnya. Ya, Anda menangkap dengan sangat baik. Jadi betul sekali yang Anda sampaikan. Jadi hubungan hulu hilir itu menjadi prinsip dalam tata kelola pulau kecil. Oke. Jadi makanya tadi saya bilang sistem subak itu mengajarkan kita satu kata kunci, keterhubungan. Gitu. Jadi bagaimana hilir itu mensupport hulu dan hulu juga mensupport hilir. Nah, itu yang kemudian kalau bahasa di kelas, bahasa ilmiahnya itu sebenarnya kita bicara sistem hidrologi. Jadi bicara iklim mikro dan seterusnya. Nah, ini yang kita bawa ke desa juga. Oke. Cuma memang sekarang agak susah ya kita bisa
mengimplementasikan itu atau memberikan penyadaran itu karena ketika seperti yang pernah saya temui teman-teman di sekitaran bendung atau teman-teman di sekitaran waduk itu selalu menyampaikannya adalah kita disuruh menjaga ini tapi ya kita nggak dapat apa-apa, kita nggak ada manfaat ekonominya gimana. Nah, ini pertanyaan yang seperti ini jawabannya ada seperti apa nih, Bu? Nah, justru itu yang kita bangun. Itu yang kami bangun sebagai LSM, mindset keterhubungan. Karena ini kita tidak hanya bicara ekologi ataupun biologi, hubungan antar ekosistem, tapi kita juga bicara sosiologi, hubungan antar manusia, hubungan antar desa. Makanya kemudian pemetaan menjadi penting agar desa mampu memetakan potensinya apa yang saya punya dan apa yang saya butuhkan dari luar. Nah, contoh konkretnya yang kami bisa sampaikan, kami bekerja di 2 desa di Karangasem. Desa itu adalah Desa Dukuh dan Desa Tulamben. Ini 2 desa ini berada di antara Gunung Agung dan Laut Bali. Jadi ini contoh yang sangat bagus. Jadi ada 2 desa yang berlokasi berada di antara gunung dan laut. Ya. Nah, Desa Dukuh dia ada di kaki gunung Agung. Nah, Desa Tulamben ada di pesisir. Ya. Nah, Desa Tulamben ini sangat kuat pariwisata baharinya. Jadi Desa Tulamben itu kalau bisa di browsing, mungkin banyak teman-teman yang pernah main ke Bali, yang suka main di air, mungkin pernah ke Tulamben. Karena di situ tempat snorkeling, tempat diving yang sangat bagus. Di situ ada shipwreck juga. Jadi ada kapal karam bekas Perang Dunia Kedua dulu. Jadi di Tulamben itu terumbu karangnya bagus, daerah pariwisata yang sangat terkenal. Nah, kami menemukan fakta bahwa terumbu karang di Tulamben ini sangat dipengaruhi oleh sedimentasi dari darat, dari hulu. Oke. Karena pada saat musim hujan, seringkali kemudian terjadi banjir bandang yang membuat laut di Tulamben itu keruh. Dan membuat terumbu karang yang ada di Tulamben itu mati. Nah, artinya apa? Artinya Desa Tulamben ini kemudian sangat tergantung kepada Desa Dukuh yang di atasnya. Sumber daya mereka, terumbu karang yang menjadi aset pariwisata, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di darat, di atas, di hulu. Nah, termasuk juga dalam konteks air. Jadi di Tulamben sumber airnya sangat bagus untuk mendukung pariwisata di situ. Nah, airnya dari mana? Dari hutan di atas. Nah, artinya apa? Artinya harus ada model tata kelola kawasan antara Desa Dukuh dan Desa Tulamben. Yang kemudian Desa Dukuh akan mendapat bagi hasil dari pariwisata di Desa Tulamben. Itu sudah terbangun kesepakatannya, Bu? Dalam proses. Oke. Dalam konteks Bali kan sudah bisa bisa saya ceritakan dalam konteks Bali. Jadi ada 3 kabupaten di Bali Selatan, yaitu Badung, Denpasar, dan Gianyar, yang membagi dana bagi hasil kepada 6 kabupaten kota lainnya di hulu. Jadi setiap tahun Kabupaten Badung membagi PAD-nya, pendapatan asli daerah. Jadi Kabupaten Badung, Denpasar, dan Gianyar ini membagi PAD-nya dari pariwisata kepada daerah hulu yang menjaga sumber air, kemudian juga menjadi destinasi pariwisata, dan seterusnya. Menjaga iklim. Itu sudah berjalan? Sudah berjalan dari tahun 2002 lah. Oh, luar biasa ya. Ya. Jadi di awal reformasi itu sudah bisa dibangun.
Jadi hubungan antar kabupaten. Artinya yang seperti itu bisa diduplikasi untuk kerjasama antar desa gitu, Bung. Betul. Jadi Dan ini yang sedang dicoba dikerjakan oleh Bung Iwan dan teman-teman. ya, itu. Jadi hubungan antar desa ini menjadi penting. Saya pikir ini juga penting juga untuk di wilayah tempat lain, nggak cuma di pulau kecil. Di Jawa, di Indonesia lah. Sehingga kemudian di Undang-Undang Desa kan ada satu nomenklatur tentang perdesaan, kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan, betul. Ya, jadi kerjasama 3 atau lebih kan begitu. Artinya lebih pada bicara tentang kerjasama antar desa berbasis potensi ekonomi. Ya. Oke. Ya. Dan itu bisa kerjasama. Nih, berarti Bung Iwan mencermati peluang-peluang itu kemudian sampai saya belum pernah terpikir ide tentang berbagi pendapatan daerah dan sekarang akan coba dikembangkan di berbagi pendapatan asli desa yang memang dia mendapatkan itu karena kebaikan dari wilayah yang lain. Artinya kan ini sebenarnya kan lebih pada kita bisa pendapatan asli desa kita akan menjadi bagus, akan tetap bagus. Ini karena kebaikan dari desa di hilir yang kemudian mau menjaga tidak merusak hutan, kemudian tidak mengotori air atau tidak mencemari air sehingga kemudian potensi bisnis atau potensi pendapatan asli desa kita ini kemudian bisa terjaga karena desa lain yang melakukan hal-hal yang baik sehingga kita perlu berbagi. Mungkin idenya seperti itu, mungkin ya, Bung ya. Ya sebenarnya kan ini bukan ide baru. Kalau Pancasila diperaskan jadi satu kata, gotong royong. Oke. Ampun. Oke, gotong royong menjadi bagian yang penting memang. Tetapi memang ketika kemudian individualistik, tidak hanya person to person, tapi kemudian sampai ke ego kewilayahan gitu kan. Ya. Ini semangat gotong royong kita perlu dipertanyakan ini, Bung. Apa yang bisa dikerjakan, Ibu? Nah itu dia makanya kami masuk lewat konservasi yang menurut kami itu sangat real. Ketika kita ajak masyarakat desa untuk mengamankan sumber air mereka. Kalau ingin mengamankan sumber air, kalian harus mengamankan hutan kalian. Sederhana sekali kan? Kalau mengamankan hutan berarti kalian juga harus berpikir tentang nasib teman-teman yang di dekat hutan supaya jangan sampai kondisi mereka memaksa untuk merusak hutan, mungkin gitu ya lanjutannya ya. Betul. Luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa bicara tentang konservasi, kemudian sampai begitu dalam kita membicarakan sampai ke hubungan antar desa dan seterusnya. Jadi mungkin kalau ada waktu yang lain ketika nanti kita mendiskusikan di forum yang spesial, ini kan forum Kepoin Desa ini kita memang bikin reguler setiap hari jam 10 sampai jam 11. Salah satunya juga termasuk menginventarisir relasi-relasi atau teman-teman yang memang melakukan sesuatu untuk desa. Dan ada satu cita-cita memang nanti Kepoin Desa spesial ini akan mendatangkan mereka-mereka yang pernah hadir memberikan ide-ide luar biasa untuk kemudian dalam satu forum pertemuan, kalau masih di suasana COVID ya berarti pertemuan online, kita mengapresiasi teman-teman untuk bisa ikut berbagi cerita. Balik lagi ke konservasi, ketahanan air, kemudian ketahanan pangan dan seterusnya. Ini ide-ide konservasi ini kalau saya melihat kan kadang juga angkut sepertinya ada juga bagian yang melihat ini sebagai satu
agenda pesan tertentu lah. Sebenarnya ya bukan segitu-gitu amat, tapi karena kemudian ada gerakan konservasi, gerakan lingkungan dan seterusnya, akhirnya kita punya kesulitan secara ekonomi dan seterusnya. Ini kalau menyangkut isu-isu yang kayak gitu, apa yang bisa disampaikan, Bung Iwan? Ya, kita kan ya mudah sekali kita diprovokasi dengan ya teori konspirasi yang sebenarnya kita tidak yakin dan tidak didukung dengan data yang akurat. Oke. Dalam artian begini, kita curiga dengan NGO asing gitu, saya pikir wajar. Karena bagaimana NGO internasional kemudian punya komitmen terhadap desa lah, katakan begitu. Nah, ini sebenarnya kan harus dilihat dalam konteks lain, bagaimana kemampuan dari orang-orang kita yang mampu memberi warna dalam NGO internasional. Kan itu yang selama ini nggak dilihat. Yang dilihat adalah wadahnya. Tapi nggak begitu dilihat siapa yang di dalam. Nah, kalau kita mampu memberikan warna terhadap konteks konservasi dunia, yang kemudian katakanlah kemudian kita mampu memberikan pertanggungjawaban publik yang real, yang nyata, ini kan yang kemudian menjadi satu diskursus penting daripada kita lebih banyak curiga. Karena kalau kita berangkat dari tesis sederhananya bagaimana kita menjaga ekosistem alam agar mampu menunjang kehidupan manusia, saya pikir kan itu sangat real. Itu yang menjadi kebutuhan nyata sekarang. Nah, bagaimana ini kemudian menjadi satu concern bersama. Nah, kami cukup senang ketika dunia internasional kita aja ikut memperhatikan apa yang menjadi concern kita di tingkat negara, di tingkat provinsi, hingga di tingkat desa. Nah, ini yang saya pikir menarik untuk kita jadikan sebuah diskursus positif. Entah dia NGO lokal, entah dia NGO internasional, kan tinggal kita tanyakan, dampak yang kalian berikan apa terhadap masyarakat, dampak yang kalian berikan terhadap desa seperti apa yang sudah dilakukan, track recordnya seperti apa, kan tinggal dicek di situ. Nah, di era sekarang kan saya pikir itu lebih mudah dilakukan, melacak kerja-kerja lapangan, kerja-kerja real di masyarakat yang dilakukan. Jadi ya kalau saya sih melihatnya seperti itu. Artinya ketika kita bicara agenda-agenda lingkungan hidup, agenda konservasi dan seterusnya, kita jangan melulu melihat kepada wadahnya atau NGO-nya seperti apa, tapi lebih pada bagaimana track record yang sudah dia kerjakan. Itu satu. Yang kedua, kemudian ketika ada presentatif yang ada di Indonesia, maka sisi yang lain adalah kita perlu melihat siapa-siapa yang ada di dalamnya dan kemudian sudah melakukan apa untuk keperluan masyarakat. Kira-kira begitu, Bung Iwan? Ya, itu yang paling penting. Alat ukur yang paling gampang adalah dampak yang sudah didapatkan. Kerjanya seperti apa. Kan itu yang sederhana sekali yang kita bisa cek. Gitu. Oke, Bung Iwan, benar yang sudah tadi saya sampaikan, 1 jam itu panjang, tapi kalau ngobrolnya asik pasti nggak berasa, dan benar nggak berasa ini sudah di penghujung acara. Terima kasih Bung Iwan atas kehadirannya jadi tamu di Kepoin Desa, dan benar-benar tadi kita bisa kepo beneran tentang desa di Bali, kepo beneran tentang konservasi desa seperti apa dan seterusnya. Terima kasih
sudah bergabung di acara kita, Bung Iwan. Terima kasih kembali dengan senang hati juga. Siap. Berbagi. Oke. Terima kasih kerabat desa. Tidak terasa waktu sudah di penghujung acara kita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di tempat Bung Iwan berarti sekarang pukul 12. Hari ini kita banyak belajar dari Bung Iwan, kita banyak mendapatkan pencerahan tentang apa itu konservasi, apa itu desa adat di Bali, apa itu subak sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menyikapi NGO asing, bagaimana kita melihat keberadaan NGO itu dengan jernih, mesti melihat track record dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi jangan selalu melihat NGO asing itu pasti punya agenda yang tidak baik untuk kita. Tetapi lebih pada ayo kita lihat bahwa apa yang sudah dia kerjakan untuk kita. Ketika memang ada yang menurut kita itu kurang pas, boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk melakukan koreksi. Tetapi kalau yang dikerjakan memang kemudian memberikan nilai positif, apalagi presentatif atau teman-teman yang ada di Indonesia, perwakilan yang ada di Indonesia ini memberikan bukti kerja untuk kebaikan bersama, kenapa kita harus resisten terhadap itu. Saya pikir ini momen yang luar biasa, Kepoin Desa hari ini. Sampai jumpa di episode kita berikutnya, dan karena besok libur, kita juga akan acara libur. Hari Jumat akan bergabung bersama kita peneliti dari Kementerian Desa, akan berbicara tentang problematika dan seputaran BLT dana desa. Kita akan dengar hasil penelitiannya, survei apa-apa yang sudah dikerjakan besok hari Jumat pukul 10 sampai 11. Salam bahagia kerabat desa Indonesia.